Shalom GSM family, wherever you are this morning, saya mau mengalu-alukan kita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Haleluya. Saya percaya dan saya berdoa kita semua di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Gawai bagi saudara-saudari kita yang menyambut Hari Gawai, dan juga selamat Hari Keamatan untuk saudara-saudari jemaat kita yang merayakan Hari Keamatan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini mungkin cara kita merayakannya adalah berbeza. Karena keadaan kita di mana kita sedang berada dalam PKP. Namun kita percaya bahwa dalam apapun yang kita rayakan, bagaimanapun kita merayakannya, satu hal yang pasti yaitu kasih Tuhan kita tetap menyertai kita. Amin. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini juga kita datang di hadapan Tuhan. Karena saya percaya setiap kita rindu untuk sama-sama bersekutu pada pagi hari ini di dalam ibadah online kita pada hari ini. Walaupun kita mungkin dibatasi dengan pergerakan kita oleh karena PKP yang sedang berlangsung pada hari ini. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dan dimanapun Anda pada pagi hari ini, mari kita datang di rumah kita, di tempat kerja, atau dimanapun Anda datang mencari Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melawat Anda dimanapun kita berada. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau memimpin kita di dalam doa. Kita mau menyerahkan ibadah kita, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik, hidup kita diberkati, ibadah kita diberkati oleh karena Tuhan yang menyertai. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa kami Tuhan yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau. Kami menaikkan segala pujian kami menaikkan segala syukur kami hanya kepada Engkau. Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, yang melingkupi setiap pribadi kami. Oleh kerana kemurahan dan kasih-Mu Tuhan, kami ada pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami klaim janji Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan hari ini Tuhan Yesus kami berkumpul dari tempat kami masing-masing melalui ibadah online kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya dan kami imani Engkau hadir dalam setiap persekutuan kami, di dalam rumah kami, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memuji, kami akan menyembah dan mendengar daripada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan sehingga akhirnya. Kami berdoa untuk internet connection kami Tuhan Yesus. Setiap kami yang tune in Tuhan Engkau berkati, supaya kami memiliki jaringan internet yang kuat Tuhan, yang stabil Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menyertai ibadah ini dari awal sehingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami istiharkan Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami, dan kami beristiharkan Engkau yang berdaulat di atas firman-Mu, sehingga firman-Mu hari ini Tuhan Yesus akan mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami, meneguhkan kami, menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang melayani hari ini, dari pujian penyembahan, dari firman-Mu, dan setiap yang terlibat Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini saya mengajak kita, dimanapun kita berada, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita atas kebaikan, kemurahan, serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, Kau hebat Tuhan, selama-lamanya. oh, Hanya Tuhan. thank you, Jesus. Haleluya, shalom saudara. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, mengangkatkan pujian kita istiharkan. Denganmu Tuhan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan
sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini kami Tuhan datang di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus seumur hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia Tuhan sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Hanya padamu Tuhan kami berserah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Lord. Salam. Sekali lagi jemaat Tuhan Gereja Grace Sri Muda dan semua yang bersama dalam kebaktian secara maya ataupun online pagi ini. Terima kasih kerana dapat mengikuti kebaktian. Kita memberi segala pujian bagi Yehova Bapa yang di surga kerana belas kasihannya yang amat besar. Dia telah mengurniakan kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian supaya kita memiliki pengharapan yang penuh berkat dan penyataan kemuliaannya. Olehnya kita memiliki harapan yang tidak akan binasa dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap disimpan untuk kita di surga. Kita bersyukur kita dapat bersama dalam penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Dan pagi hari ini sekali lagi saya akan membawa firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius. Saya bersyukur atas kasih karunia Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menolong saya untuk mendapat firman ini untuk kita, yang saya sampaikan untuk kita. Nah, saya sekarang memang dalam Injil Matius, dan apa yang saya sampaikan bagi kita ini adalah yang Tuhan tunjukkan untuk saya pada minggu ini. Tajuk yang saya dapat untuk firman Tuhan yang saya
bagi kita untuk pagi hari ini adalah tragedi yang membawa pengajaran besar. Dan kita akan melihat dalam Matius 21 ayat 18 dan 22. Tapi sebelum itu, kita akan membawa masa ini di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kita. Karena apa yang Tuhan sampaikan, ya, apa yang Tuhan tuliskan dalam firman Dia ini terlalu besar pengajaran, dan saya percaya akan menolong kita. Dan kita bersyukur ini memang adalah ajaran daripada Tuhan kita sendiri, daripada Tuhan Yesus untuk kita umatnya. Dan terlalu banyak kebenaran dan juga implikasi dalam firman Tuhan ini untuk kita umat Tuhan. Jadi kita minta Roh Kudus supaya menolong bagi saya yang menyampai dan juga bagi kamu yang mendengar, supaya kita sama-sama dapat memahami firman Tuhan, supaya mata hati kita terbuka untuk memahami dan juga bertetap untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yahova, Bapa yang di surga, pagi hari ini kami bersyukur dapat bersatu. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, Bapa, tapi walaupun ini adalah secara dalam maya, online, tapi kami tahu Tuhan juga yang berkuasa. Hadirat Tuhan juga ada bersama kami dalam tempat kami masing-masing. Oleh itu, Bapa, kami minta supaya Bapa Roh Kudus, Kau utus Roh Kudus, Engkau yang menolong kami ya, bagi hamba yang menyampaikan. Lindungi hamba, salib Kristus yang melindungi hamba, dan biarlah apa yang hamba sampaikan adalah daripada Tuhan, dan Tuhan Yesus dimuliakan dan Tuhan Yesus diagungkan. Dan bagi anak-anak-Mu, Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup, yang akan menolong setiap anak-anak-Mu ini untuk menguatkan iman mereka. Dan Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan bagi untuk kami sama-sama belajar daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua Mesias, kami meminta dan berdoa semua ini. Amin. Pagi ini kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius. Dalam Matius 21 ayat 18 hingga 22. Saya akan baca untuk kita menggunakan Alkitab versi Borneo, dan kita mula dalam ayat 18 daripada Matius 21. Pada pagi esoknya, ketika dia pergi semula ke kota Yerusalem, dia berasa lapar. Dia melihat sebatang pokok ara di tepi jalan. Apabila dia mendekatinya dan mendapati pokok itu hanya berdaun, tidak berbuah, dia berkata kepadanya, "Janganlah berbuah lagi selama-lamanya." Serta-merta pokok itu layu dan mati. Apabila dilihat oleh murid-muridnya, mereka heran dan bertanya, "Bagaimana pokok ara itu boleh layu dan mati serta-merta?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu beriman tanpa ragu, kamu dapat melakukan begitu juga kepada pokok ara itu. Malah kamu boleh berkata kepada gunung ini, beralihlah dan terhumbarlah ke dalam laut. Lalu hal itu akan terjadi. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan iman kamu terima." Haleluya. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Dia. Mengenai petikan firman ini, firman Tuhan ini, ada orang yang mengambil petikan firman ini, dari petikan ini menjadi satu isu, atau yaitu satu kritikan kepada Tuhan Yesus, yaitu kena kutukannya sebuah pohon kayu mati. Ya, mungkin ini adalah daripada mereka yang environmentalist. Malah
Saya juga pernah terkejut satu hari bila anak perempuan saya yang berumur 13 tahun mengukir tindakan Tuhan Yesus ini dalam perbincangan kami pada masa our Bible study. Tapi iaitu salah atau betul, itu adalah pandangan seseorang. Apa yang Yesus lakukan itu salah atau betul, itu adalah pandangan kamu, seseorang itu. Saya tidak mahu argue atau berdebat atau bertengkar akan hal seperti itu. Tetapi saya percaya adanya kejadian atau peristiwa ini ditulis adalah karena ada pelajaran yang Tuhan mahu kita umatnya amati dan lakukan. Saya percaya melalui kejadian ini kita akan mengenal rahasia Allah dan cara kita umatnya mendekati Allah. Karena adanya peristiwa ini, Allah membuka kepada kita rahasia, yaitu insight yang besar. Bagaimana Allah boleh melakukan sesuatu untuk kita. Atau juga bagaimana caranya kita umat Tuhan membuat Allah melakukan sesuatu untuk kita. Dan saya harap kamu mahu mendengar tentang rahasia ini yang kita akan bersama belajar dari firman Tuhan ini. Lagipun Alkitab itu adalah firman Allah. Dan apa yang ditulis itu adalah firman Allah. Dan firman Allah kita tahu adalah hidup. Adalah hidup. Ianya boleh akan menyentuh hati kita. Kita akan mengenal suara Tuhan untuk kita. Jadi, ambil mana-mana firman yang sama kita, yang saya sentuh, yang kita mendengar, yang ada menyentuh hati kamu, yang sesuai dengan keadaan hidup kamu. Ambil. Itu adalah suara Tuhan. Dan itu adalah apa yang Tuhan katakan, yang mahu kamu lakukan. Saya akan membawa kita untuk bahagian petikan firman Tuhan ini. Kita melihatnya kepada dua bahagian. Yaitu bahagian pertama yang terdapat daripada ayat 18 hingga 20. Saya katakan pelajaran daripada perbuatan Yesus. Dan kedua dari ayat 21-22. Pelajaran dari peristiwa ataupun tragedi pokok arah. Jadi ini cara kita meneliti firman Tuhan, petikan firman Tuhan ini ya pagi hari ini. Jadi yang pertama tadi yaitu dari ayat 18 hingga 20, pelajaran dari perbuatan Yesus. Dan kita terbaca tadi, sebenarnya ada 6, tidak kurang daripada 6 perbuatan yang Yesus lakukan. Yaitu kita tahu dikatakan dia pergi semula. Dia berasa lapar. Dia melihat. Dan dia mendekati, dia mendapati, dan yang keenam, dia berkata. Jadi mari kita perhatikan keenam perkara ataupun perbuatan Tuhan Yesus ini. Kita mula dengan dia pergi semula. English, he returned. Yang mana dia mahu kembali ke Yerusalem. Dia ada tugas, ada urusan yang perlu dia lakukan atau yang belum diselesaikannya. Tuhan Yesus adalah seorang yang sibuk orangnya. Dia selalu bergerak. He's on the move. Okay? Dia tidak ada masa untuk rehat, untuk bercuti. Dia sentiasa ada kerja atau pelayanan yang dia lakukan. Hidupnya adalah penuh, yaitu hidup yang ada tujuan dan ada yang perlu dilakukannya. Itulah dia pergi semula. Dan kita lihat juga dia berasa lapar. Tuhan Yesus
cerita ini dia bertolak dari perkampungan di Betania atau Bethany. Kerana dia pada malam itu dia bermalam di sana. Mana kena dia bertolak, he is a committed person. Dia sangat committed dengan pekerjaan, pelayanannya, dan terpaksa bertolak awal pagi, dini hari. Okay? Dia bertolak awal. Bagaimana dia tidak ada masa untuk sarapan. He is very committed. Dia mahu sampai ke tempat yang ditujuinya tepat pada waktunya. Dia tidak mahu lewat. Perjalanan ketika itu adalah dengan berjalan kaki. Jadi dari Bethania ke Yerusalem akan mengambil masa. Lagipun mereka akan naik bukit, turun lurah dalam perjalanan itu untuk mau sampai ke kota Yerusalem. Jadi pasti dia menggunakan banyak tenaga dan pasti berasa letih. Oleh kerana tidak sempat bersarapan dan penat berjalan seperti kata naik bukit, dan akan membuat dia berasa lapar. Ketiga, dia melihat. Okay, dan perjalanannya dengan mata dia memandang ada sebatang pohon ara yang tidak berapa jauh di tepi jalan. Tidak berapa jauh daripada dia ketika itu. Jadi dia berjalan dan menuju ke arah pohon ara itu. Ini saya fikir. Saya fikir orang yang menanam pohon ara, kalau ya ditanam, itu dulu mempunyai niat yang baik. Okay. Dia menanamnya di tepi jalan dengan harapan pohon itu akan menjadi berkat kepada orang-orang yang lalu. Buahnya akan menjadi alas perut bagi orang yang menggunakan jalan itu. Jadi ada niat baik untuk pohon itu berbuah. Dan begitu juga bagi Yesus. Bagi Tuhan Yesus, seperti dalam hatinya, dia akan mendapat sesuatu dari pohon ara itu untuk menjadi alas perutnya. Lepas itu dia mendekati. Okay? Mana dia telah berusaha berjalan sekuatnya, melangkah dalam kelaparan untuk sampai pada pohon ara itu. Akhirnya dia sampai pada pohon ara yang ditujunya. Lepas itu dia kata, dia mendapati. Iaitu Tuhan Yesus menjumpai. Dia menjumpai apa yang ada dan juga yang tidak ada pada pohon ara itu. Yang didapatinya, yang dijumpainya adalah pohon yang penuh dengan daun-daun pada dahannya. Tapi kita tahu daun itu tidak boleh ataupun tidak dapat dimakan. Yang diharap Yesus sesuatu untuk dimakan tidak ada langsung. Satu, tidak ada buah langsung. Mungkin tidak musim berbuah. Tapi juga malah buah kecil pun yang mentah pun tidak ada pada pohon ara itu. Ketiga, malah pucuk-pucuk kecil yang pada dahan yang boleh dimakan pun tidak ada langsung. Jadi pasti Tuhan Yesus berasa kecewa. Dia bila mendapati tidak ada apa yang boleh dimakan untuk alas perut dia. Dia telah begitu letih dan lapar untuk sampai pada pohon ara itu. Tapi mengecewakan. Dan yang keenam, dia berkata, yaitu dengan Yesus berkata, jangan berbuah lagi selama-lamanya pada pohon itu. Jadi pohon itu menjadi layu dan mati. Dan bila melihat ini, anak-anak muridnya pun terpegun dan heran melihat pohon itu layu dan mati. Ada dua pelajaran yang saya dapati daripada perbuatan Tuhan Yesus ini.
Apa yang terjadi ketika itu yang Tuhan Yesus lalui? Pertama, yaitu Yesus Kristus adalah manusia sepenuh dia. Yaitu manusia sepenuhnya. Yaitu kita lihat dari tindakan. 5 tindakan yang pertama itu. Yaitu dia pergi semula, dia berasa lapar, dia melihat, dia mendekati, dan mendapati. Ini adalah sifat kemanusiaan. Dia hidup seperti orang biasa. Dia melakukan, mengalami, dan melalui apa yang manusia biasa lakukan. Alami dan lalui. It's a common thing. Every human being go through. Yaitu dia hadapi kehidupannya dari segi pekerjaan, seperti tadi pelayanan dia, keperluan fisikal dia, keadaan jiwa dia, perasaan dia adalah sama. Kecewa, rasa lapar, all is a human. Manusia lalui, alami, lakukan. Dan cabaran kehidupan di dunia ini, kalau melihat cerita ini, perbuatan Tuhan Yesus, dia tidak menggunakan kelebihannya. Okay? Dia tidak menggunakan kelebihannya sebagai anak Allah. Ataupun sebagai Allah sendiri. Dalam aspek kehidupan, menghadapi cabaran yang dari dalaman ataupun luaran. Dalam menghadapi cabaran kehidupan di dunia ini, he take it. He face it as a human being, as a person, you and me. Karena dalam Ibrani 2 bagian 17 ayat 18 saya baca tentang Tuhan Yesus. Ibrani 2 ayat 17. Dengan demikian dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya dia menjadi imam besar yang berpengasihan dan setia dalam segala yang berkenan dengan Allah, untuk menebus dosa umat manusia. Ayat 18. Oleh sebab dia sendiri telah menderita menghadapi godaan, maka dia dapat menolong orang yang menghadapi godaan. Haleluya. Itu Tuhan Yesus. Dia menghadapi apa yang manusia hadapi. Jadi dia tahu arti penderitaan, arti godaan, arti kelaparan, arti kecewa. Dan puji Tuhan, inilah Tuhan kita. Dan tempat kita boleh pergi, yang tahu apa yang kita lalui. Dia bukannya out, tidak out of touch, tapi dia adalah Tuhan yang telah menghadapi apa yang kita lalui. Dia adalah manusia di dunia, masa dia di dunia ini, dia adalah manusia sepenuhnya. Dan di surga, dia juga adalah manusia sepenuhnya. Tapi puji Tuhan, yang kedua, Yesus adalah Allah sepenuhnya juga. Yaitu dari tindakan Yesus dalam bagian yang ke-6. Dia adalah adanya. Karena dengan perkataannya saja, kita tahu tadi, alam semula jadi, tunduk dan mengikut katanya. Dengan hanya berkata kepada pohon itu, jangan berbuah lagi selama-lamanya, pohon kayu itu tidak dapat hidup lagi. Yaitu alam semula jadi tidak bekerja sama untuk memberi
pohon itu mendapat zat atau galian untuk hidup. Hanya ini adalah satu yang di luar pikiran atau perbuatan manusia. Itu sebabnya para murid-murid Tuhan Yesus begitu heran dan terpegun. Yaitu kayu yang begitu tegap, berdaun hijau yang lebat menjadi layu dan mati di depan mata mereka. Jadi kata Tuhan Yesus ada kuasa karena dia adalah Allah sebenarnya. Jadi puji Tuhan, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan yang kita percaya. Bahwa kita boleh percaya, tahu bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Yehova yang di atas segala-galanya. Dia juga manusia sepenuhnya, tapi juga Allah sepenuhnya. Jadi itu Tuhan kita. Yang kita percaya, yang kita dapat menolong kita dalam kehidupan. Baik kehidupan kita di dunia ini. Apa yang kita lalui. Baik untuk physical, untuk spiritual, untuk jiwa, semuanya. Tuhan Yesus dapat mengerti dan dia boleh menolong. Untuk bahagian kedua dari petikan firman Tuhan ini yang sama kita akan belajar, yaitu daripada ayat 21 hingga 22 yang saya beri tajuk tadi, yaitu pelajaran dari peristiwa ataupun terjadi pohon ara. Kita akan melihat ayat 21 dulu. Saya baca ayat 21 untuk kita sekali lagi. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu beriman tanpa ragu, kamu dapat melakukan begitu juga kepada pokok ara itu, malah kamu boleh berkata kepada gunung ini, beralihlah dan terhumbanlah ke dalam laut. Lalu hal itu akan terjadi." Mari kita perhatikan ayat ini. Dan kita bagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, yaitu Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu." Sesungguhnya, ini adalah kata Tuhan Yesus. Ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Dan kita telah melihat kuasa dari kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Oke, ini kata Tuhan. Sesungguhnya, it means amen, verily, it is true. Ini kata dia. Jadi, ini kata Tuhan atau Allah. Dan kita tahu Allah akan berdiri di atas katanya atau firman-Nya. Karena Allah, bila Tuhan berbicara, kita tahu bahwa Allah kita. Allah itu tidak pernah bohong. Dia adalah ya dan amin. Dia tidak akan berubah, baik pendirian atau dirinya. Dia adalah Allah yang setia. Dia juga berkuasa dan dapat melakukan segala-galanya. Jadi, percaya, kata Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus berkata, ini adalah sama, it's a done deal. Ia sudah terjadi. No? Ianya pasti terjadi. Jadi kita boleh percaya kepada kata atau ajaran Tuhan Yesus ini. Jadi mari kita melihat ajaran Tuhan Yesus. Pertama, dia kata, jika kamu beriman tanpa ragu. Kita melihat ayat ini. Jika kamu beriman tanpa ragu. Perkataan jika or if is a conditional. Okay? It's a conditional clause ataupun clauses. Mana ada syaratnya. Okay? Kalau perkataan jika ada syarat. Dan juga ada pilihan. Kita selalu dengar ada pilihan. No, jika. Jadi, ianya tidak milik kamu atau hak kamu secara turunan ataupun secara semula jadi. Benar ia tidak juga terjadi secara semula jadi. Okay? Jika there is a syarat. Dan kita juga dalam ayat ini, kamu beriman. Have faith. Perkataan kamu ini adalah untuk yang
adanya iman pada kamu. Okay? Jika kamu beriman. Bagaimana pengertian kamu ini juga adalah bagi kamu yang ada iman. Dan juga yang ada wujudnya iman pada kamu. Kamu beriman. Itu juga terbuktinya atau berlakunya iman pada kamu. Untuk bagi kamu. Okay? Terbukti dan berlakunya iman kamu itu. Dan kita tahu beriman. Apa arti beriman? Yaitu berpegang teguh. Yaitu tidak goyah pada pengharapan. Yaitu ada kesetiaan pada pengharapan. Ini beriman. Kesetiaan pada pengharapan. Kita berpegang teguh pada pengharapan. Dan juga iman yang percaya pada perkara yang diharapkan berdasarkan keyakinan dan kebolehan Dia yang telah berjanji atau menjanjikan dan akan melakukan. Kepercayaan beriman, kepercayaan yang tidak berbelah bagi kepada Dia juga yang berjanji. Okay? This is pada pengharapan itu. Seperti dalam Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan. Keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. So itu iman. Dan bila kamu beriman pada perkara ini, yaitu kamu berpegang teguh, setia pada pengharapan itu. Oke, itu beriman. Dan juga tanpa ragu. Yaitu tanpa ragu ni, yaitu kamu berpuas hati atas penderian kamu. No, you are satisfied. Berpuas hati tanpa ragu atas apa yang penderian kamu. What is below of you. Okay? You berpuas hati tanpa ragu. Yaitu kamu yakin, mempunyai keyakinan terhadap pendirian atau keputusan kamu. Tidak lagi terganggu oleh suara-suara luaran. Tidak terganggu oleh apa yang orang katakan. Dan kita melihat sekarang keadaan kita, macam kita dibom dengan begitu banyak dakwah atau berita-berita oleh banyak pihak membuat kita ragu atas pilihan kita. Kalau kita tidak menegani, kalau kita tidak membaca semuanya nih, kita tidak akan takut. Kamu tidak akan takut adanya penyakit atau wabak. Ada satu joke atau jenaka yang baru saya dengar daripada YouTube. Dia begini. Kenapa community Hadis di Amerika Serikat? Nah, kumpulan ini, community ini cuma bergaul di kalangan mereka saja. Now, they are not open to the outside. Nah, mereka semua self-sustain. Jadi apa yang dalam komuniti mereka, baik makanan, semuanya ada dalam komuniti mereka. Jadi orang kata, mengapa tidak ada wabak COVID-19 di kalangan mereka? Jawabannya adalah karena mereka tidak menonton televisyen. Jadi Tuhan memberi kita kebijaksanaan dalam hidup. Dan kita menjadi mangsa kena mendengar suara-suara luaran. Suara-suara yang menakutkan. Jangan tanpa ragu. Puji Tuhan. Dan ketiga, daripada ayat 21, kamu dapat melakukan begitu juga kepada pokok ara itu. Yang kita bagi, kamu dapat melakukan. You can do it. You could do it also. Kamu dapat melakukan. You could do it also. Jadi, kamu di sini,
kamu, perkataan kamu ini adalah, bila Tuhan Yesus kata ini adalah kepada para murid dia, pengikut dia. Mereka dan juga para murid dia ini adalah orang biasa seperti kamu dan saya. Jadi saya percaya bila Tuhan kata ini pada orang biasa, orang pengikut Tuhan Yesus, selagi kamu pengikut Tuhan Yesus, jadi perkataan kamu di sini adalah untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang beriman dan tanpa ragu. Dan bermakna kuasa kata-kata kamu juga, yaitu kuasa kata kamu akan juga berkuasa seperti kata Tuhan Yesus. Yaitu kamu dapat melakukan, you could do it also. Bagi pengikut Tuhan Yesus, Tuhan kata, you can do it also. Perkataan kata yang keluar, yang kamu katakan adalah berkuasa juga. Seperti dia, seperti Tuhan Yesus. Jadi kita melihat terjadi kepada pokok ara. Pokok ara. Ianya pohon atau pokok yang wujud pada ketika itu. Bermakna is a physical, benda yang wujud dan nampak. Okay? Pohon itu ada ketika itu. Nah, is a physical. Jadi mereka semua yang lalu, yang menggunakan jalan dari Bethania ke Yerusalem atau ulang-alik dari Yerusalem ke Bethania akan nampak pohon itu, pokok itu. Ianya tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tetapi boleh nampak. Jadi saya percaya, no, this thing is not done in a secret place. Ianya dilakukan. Jadi pokok itu melambangkan ianya sesuatu yang bila dilakukan iman, dengan iman dan tanpa ragu, dan juga is a physical dan boleh dinampak oleh orang lain. Dan malah dengan ayat ini, malah kamu boleh berkata kepada gunung ini, yaitu malah kamu boleh berkata. This thank the Lord. This is what the Jesus. Malah kamu boleh berkata, yaitu dengan perkataan yang keluar dari mulut kamu. No, apa arti? Ini mana adanya iman dibuktikan. Malah kamu boleh berkata. Nah, perkataan yang keluar dari mulut kamu itu, ini menunjukkan adanya iman. Itu dibuktikan. Adanya iman itu dipraktikkan. Suara atau kata-kata membuktikan iman itu mesti keluar dari mulut. Malah kamu boleh berkata. Yaitu kalau dia tak keluar, kalau nya dalam hati atau kepala, itu bukan iman, tapi keinginan terpendam atau dalam pemikiran saja. Jadi itu bukan iman, karena iman perlu dibuktikan. Bagaimana kamu boleh berkata, mesti diucapkan kata-kata itu. Kita lihat gunung ini juga. Pernah kamu terfikir bila baca ini, gunung mana Tuhan Yesus katakan kepada anak muridnya itu? Karena dia kata, he is using menggunakan perkataan gunung ini. Jadi mesti, yang pasti yaitu mereka sangat dekat dengan gunung yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Jadi saya percaya gunung yang sedang mereka lewati ketika itu adalah bukit ataupun gunung Zaitun, Mount of Olive. Jadi dia menunjukkan kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus melihat, dia menunjukkan, ini gunung. Dan bagaimana pengikutnya dapat melihat gunung itu.
Jadi iaitu satu yang fizikal, ya, ada dalam alam ini. Sama seperti pohon tadi. Ya, jadi so it is the reason also. It's a existing. It's a physical thing. Tapi lebih daripada itu, mengapa dia guna gunung dalam ajaran ini? Kenapa dia tidak pilih sesuatu yang lain, tapi dia guna gunung? I believe bila dia kata gunung, is sesuatu yang besar, huge, okay? Dan juga sesuatu yang impossible, tidak mungkin terjadi daripada menggunakan pemikiran manusia. Dan kalau ia terjadi, it will be a spectacular, begitu hebat, okay? Bagaimana ianya mesti sesuatu mukjizat, it's a miracle, okay? Terjadi begitu. Jadi Tuhan tidak berbicara tentang sesuatu yang sederhana, kecil dan terperincil, tapi yang luar biasa dan mengagumkan. Dan puji Tuhan, Dia ajar kita sesuatu juga, perkataan seperti yang kita gunakan. Ini terdapat yang kelima, yaitu beralihlah dan tumbanglah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Pertama, beralih dan terumbanlah. Be lifted up and fall into. That means the word that you use is very important. So, yaitu dengan kata yang ada arahan, okay? Dan yang berani dan berotoritas. Yaitu dengan kata-kata yang beriman. No, to serve, beralih dan terhumban. No, it's a command, arahan. You have to use that type of word to show that you have faith also. And it is with power, with authority. Okay? Beralih, berterhumbanlah. Be lifted up and fall into. So this is the kind of word that we use. Dan terakhir, yaitu laut, the sea. Yaitu juga menunjukkan tempat yang fizikal dan spesifik. Okay? Mungkin laut dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika ini, ia adalah laut mati, Dead Sea. Karena laut ini yang paling dekat lah, yang terdekat dari Gunung Zaitun, yaitu the Dead Sea, laut mati. Ketika hal itu akan terjadi, yaitu perkara dan apa yang kamu katakan akan berlaku, ianya pasti akan dilakukan bagimu. Okay? Lalu hal itu akan terjadi, mana ianya akan dikabulkan. Tuhan akan melakukan bagi pihak kamu. Jadi pengajaran, banyak pengajaran daripada ayat 21 ini, saya harap yang kita ambil. Tapi satu pengajaran, yaitu apa yang kamu katakan dengan iman tanpa ragu, pasti Tuhan akan lakukan bagimu. Gunakan kata-kata yang berwibawa, yang beserta iman tanpa ragu-ragu, pasti Tuhan akan lakukan bagi kamu. Thank the Lord for the insight that we can have as a believer, that God given for His people. That God said, "It is from me." Ini kata daripada Tuhan Yesus. Sesungguhnya, dia kata di awal tadi. Dan ini adalah milik kita. Puji Tuhan, dari terjadi pohon kayu ara, Tuhan mengajar kita satu rahasia yang sangat besar untuk kita sebagai umatnya, untuk menjadi pemenang, untuk kita memiliki kuasa daripada Tuhan melakukan bagi pihak kita. Dan kita pergi ayat yang terakhir,
ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan iman, akan kamu terima. Ya, perkataan apa saja is basically all things, everything. No? Dan kalau bagi pandangan dunia, no, as if there is no heart. Bagaikan tidak ada heart. Baik perkara kecil, besar, bernilai atau tidak bernilai. Tapi mari kita, apa arti bila Tuhan kata all things, everything ini, apa saja? Dan kita, untuk kita mengerti perkataan ini, kita kena perhatikan apa perkataan ayat, apa yang selepas itu. Jadi mari kita perhatikan perkataan yang Yesus pakai selepas perkataan apa saja ini. Dia kata tadi apa saja, dan yang kedua apa saja yang kedua adalah yang kamu minta dalam doa dengan iman. Mari kita perhatikan yang kamu minta. Jadi ini perkara itu tadi. Aja daripada apa saja itu, yaitu yang kamu minta dalam doa dengan iman. That means that dalam ini ajaran di sini there is a qualified ataupun kelayakan. Apa yang dimaksud dari apa saja itu? Yaitu is a qualification. Apa saja, tapi is a ada qualification. Ada kelayakan, no? Dalam arti apa saja ini? Yaitu yang kamu minta. Okay. Apa saja yang kamu minta? Bagaimana yang kamu minta? Karena kita pergi atau datang menghadap kepada Tuhan. Okay? Kalau kita meminta, kita akan pergi untuk menghadap Tuhan. Dan juga, karena ya Tuhan, ada kriteria atau sifat dia. No, Tuhan bukan sembarangan. Dan juga Tuhan bukan Santa Claus yang memberi hadiah, apa yang minta bagi. No, Tuhan ada kriteria dan sifat. Jadi, apa saja yang kamu minta adalah mempunyai perkara-perkara yang benar dan bersesuai dengan kehendaknya. Okay? Dan kamu di sini, arti perkataan kamu adalah juga bermaksud adalah bagi pengikut Tuhan Yesus. So it's not for any person. Apa yang kamu minta, tapi adalah untuk kamu, yaitu untuk kamu pengikut Tuhan Yesus. Meminta apa saja yang bersesuaian dengan kehendak Allah Bapa, kehendak Tuhan. Itu artinya apa saja. Dan juga kita untuk apa saja ini juga, yaitu kita pergi, kita meminta kepada Tuhan yang ada sifat dan kriteria, tapi ada cara kita meminta, yaitu berdoa. Yaitu kata dalam doa. Cari cara meminta dalam doa adalah meminta itu dalam doa, dan kita melihat apa doa, dan doa merangkumi, yaitu melalui doa syafaat, intercession prayer. That's how we ask this. It's through doa syafaat, dan juga melalui doa permohonan, supplication prayer. Dan ketiga, melalui doa mewakili, stand in the gap. So this is a prayer. This is a really commitment. Okay, this is not as simple. I just like if issue ask, no, I talk easy, no, minta macam bercakap itu. No, it's through
dalam doa. Itu cara meminta apa? Apa saja ini. Yaitu dalam doa. Dan juga dia kata dengan iman. Dan kita telah melihat apa arti dengan iman. Yaitu beriman. You are believing. No, is beriman. Dengan iman, beriman. Dan we have touched that. Yaitu dibuktikan dengan kepercayaan yang teguh. So this is how we receive. Apa saja. Dan puji Tuhan. Tuhan berjanji, kamu akan terima. You will receive. Bagaimana Allah pasti akan memberi. Karena ini datang dengan caranya, mengikut kehendaknya. No. Kamu akan terima. Dan Tuhan akan memberi. Yaitu mengikut cara dia. Mengikut kehendak Tuhan. Okay? Dan juga mengikut masa Tuhan sendiri. You will receive it. Everything. God will not withhold what you ask. But it has to be done dengan cara dia. Okay? Tuhan akan melakukan dengan cara. Karena Tuhan akan memberi yang terbaik. Apa yang terbaik bagi kita. Dan juga mengikut kehendak dia. Yeah, because it is in His plan. What is good, what is in Him, surely He will give. But juga, no, there is a time, masa. Pada masanya Tuhan akan memberi. Puji Tuhan atas pelajaran daripada kejadian atau peristiwa tragedi di mana sepohon kayu mati. Tapi daripadanya Tuhan memberi kita satu ajaran yang sangat berguna untuk kita, umat dia. Jadi saya harap sebagai tindakan kita. No. Use this. Gunakan kebenaran yang Tuhan Yesus nyata di sini untuk hidup kamu. Apply it. So you gunakannya untuk situasi kamu. Gunakan untuk keluarga kamu. Dan gunakan untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan atas firman yang telah kita baca. Dan mari kita berdoa dan menyerahkan firman Tuhan yang kita telah belajar dan dengar tadi. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau akan berdiri, Engkau akan atas firman-Mu. Dan kami bersyukur mendengar dari sabda firman-Mu, mendengar janji-Mu, mendengar insight yang telah Tuhan Yesus katakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Dan kami akan menggunakan insight ini, firman Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus ini, Tuhan untuk hidup kami. Untuk hidup kami, supaya hidup kami menjadi berkat. Hidup kami ada kuasa daripada Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan. Dan bukan saja iman kami, hidup dalam ketakutan. Tapi kami mempunyai kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya umat-Mu akan menggunakan dan firman-Mu ini untuk kemenangan, untuk kehidupan kami sama-sama. Terima kasih karena Engkau menyatakan firman-Mu bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai akhir saya mau menyampaikan, mengatakan the priestly blessing untuk jemaat Tuhan. Biarlah Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Biarlah Yehova menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Biarlah Yehova menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Puji Tuhan, Tuhan menyertai pada minggu yang akan datang ini. Amin.
Di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,